Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Dea dari Curhat Bidan TV. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi tentang kehamilan dengan kista ovarium. Tapi sebelum video ini dilanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan berita terbaru dari kami. Jangan lupa untuk kunjungi media sosial kami yang lainnya yang tertera di deskripsi dan kunjungi website kami di www.curhatbidan.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung tanya jawab dengan saya sendiri. Timbulnya penyakit tertentu menimbulkan kekhawatiran bagi ibu, apalagi jika ini terjadi di masa kehamilan. Bila ibu mengalami penyakit tertentu di masa kehamilan, seperti penyakit kista ovarium, pada kenyataannya ini akan terkait juga dengan kesehatan janin. Kista ovarium adalah kantung kecil yang berkembang di dalam ovarium atau indung telur yang berisi cairan. Cairan ini biasanya kental seperti gel. Sebenarnya kebanyakan kista tidak berbahaya, namun ada beberapa kista yang menyebabkan beberapa masalah seperti nyeri haid, pendarahan, gangguan kehamilan, dan kemandulan. Kista terbentuk ketika folikel atau kantong pada ovarium gagal untuk pecah dan melepaskan sel telur, sehingga cairannya tetap tinggal dan membentuk kista berukuran kecil sekitar 4 cm. Kondisi ini disebut dengan kista fungsional yang bersifat normal, jinak, tidak berpengaruh terhadap kesuburan, dan akan hilang dengan sendirinya. Berikut beberapa jenis-jenis kista ovarium. Yang pertama, kista corpus luteum. Ini adalah kista yang paling umum terjadi. Biasanya tidak menimbulkan gejala apapun, ukurannya sekitar 2-6 cm. Namun jika ukurannya membesar dan menyebabkan batang ovarium terlilit, maka akan menimbulkan rasa sakit dan dibutuhkan tindakan operasi untuk menanganinya. Yang kedua, kista serosum. Kista ini berisi cairan bening yang bentuk dan warnanya seperti air dan perasan kunyit. Jika terdapat pada indung telur, kista ini akan sangat mudah pecah. Yang ketiga, kista dermoid. Kista ini umumnya menyerang wanita yang usianya lebih muda dan dapat berkembang dengan ukuran yang sangat besar, yaitu bisa mencapai 15 cm. Isinya tidak hanya berupa cairan seperti mentega, tapi juga lemak, rambut, hingga tulang rawan. Yang keempat, kista endometriosis. Kista ini biasanya berisi darah kecoklatan dan ukurannya berkisar antara 2 hingga 20 cm. Penyebabnya bisa karena infeksi kandungan yang menahun, misalnya keputihan yang tidak ditangani segera, sehingga kuman masuk ke dalam selaput perut melalui saluran ovarium. Ada beberapa penyebab kista. Berikut beberapa faktor yang berhubungan dengan kista ovarium, antara lain adalah riwayat kista ovarium sebelumnya, siklus haid yang tidak teratur, menstruasi di usia dini, sulit hamil, penderita hipotiroid, dan penderita kanker payudara yang pernah menjalani kemoterapi. Gejala kista diantaranya, sebagian besar wanita tidak menyadari bila dirinya mengidap kista ovarium. Namun, ada beberapa wanita yang mengalami gejala seperti berikut: mengalami kram perut bagian bawah, siklus haid yang tidak teratur, nyeri haid yang sangat hebat, sakit pada saat buang air kecil, sering mual dan muntah, dan keluarnya flek darah dari vagina. Pencegahan kista ovarium. Seperti halnya miom, pencegahan kista ovarium bisa dilakukan
dengan menjalani gaya hidup yang baik, yaitu diet sehat berimbang dan rajin berolahraga secara teratur. Namun, bila kista yang berasal dari sisa-sisa embrio, sayangnya tidak dapat dicegah. Selalu jaga kondisi kesehatan tubuh ibu, terutama di masa kehamilan. Mengkonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi untuk membantu ibu mengalami masa kehamilan yang berkualitas. Nah, itulah tadi informasi mengenai kehamilan dengan kista ovarium. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi Anda dan bagi orang-orang di sekitar Anda. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar selalu mendapatkan berita terbaru dari kami. Besar harapan kami mampu memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat bagi Anda dan bagi keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.